Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya mengajak kita melihat firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Firman Tuhan menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Firman Tuhan sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Sahabat yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita semua hidup dalam sebuah kerinduan akan firman Tuhan. Saya melihat bagaimana pertumbuhan rohani kita. Kita mulai haus akan firman. Kita mulai rindu akan firman. Ada kesaksian yang kita dengar, mencatat firman, mencatat, menyimpan, lalu merenungkannya kembali. Karena memang firman Tuhan itulah yang bisa menuntun kita di masa yang gelap ini. Dalam goncangan yang besar yang terjadi, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, kita perlu kembali berpegang pada firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Segala sesuatu akan hilang, tapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Yesus berkata dalam firman Tuhan, segala sesuatu yang terdapat dalam firman Tuhan, satu iota pun, satu titik pun dalam penulisan Ibrani yang begitu jelas, begitu tegas dalam penulisan firman Tuhan, tidak ada satu iota pun boleh dihilangkan. Siapa yang menghilangkan firman Tuhan, dia akan mengalami kehilangan berkat, kehilangan upah dalam kerajaan surga. Dia bahkan akan menerima hukuman daripada Tuhan. Karena itu firman Tuhan sangat tegas, selalu dikemukakan dengan tegas, tidak pernah tidak jelas. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 12, kalau kita tahu bahwa dalam mendengar firman yang menegur, kita sendiri harus siap untuk ditegur. Dengar firman Tuhan bukan dengar buat orang lain. Dengar firman Tuhan bukan mengkoreksi orang lain. Waktu dengar firman Tuhan, jangan berkata kepada pasangan, tuh cocok untuk kamu. Jangan mendengar firman Tuhan, pikiran kita langsung ingat, wah ini untuk orang tersebut cocok. Firman ini sebaiknya kalau didengar oleh orang itu. Tapi mendengar firman Tuhan, kita harus sadar bahwa Tuhan sedang berbicara pada kita. Justru waktu ditegur, bersyukur Tuhan sedang memperhatikan kita. Saya sering ketika berkhotbah pada waktu sebelum masa pandemi, selesai berkhotbah, jemaat lewat di depan saya. Bahkan suatu hari saya sangat ingat ada seorang direktur dari lembaga misi. Dia seorang direktur yang dipakai Tuhan di sebuah lembaga misi nasional di Indonesia. Dia mendengar firman Tuhan, dia keluar di pintu keluar, dia berkata, Pak Pendeta Fu, saya sangat diberkati Tuhan. Saya bilang, apa yang engkau dapat hari ini? Saya ditegur Tuhan. Tuhan bicara jelas menurut saya. Saya bilang, berbahagia hidupmu. Dari sekian banyak yang duduk di gereja mendengar firman Tuhan, mata Tuhan tertuju padamu. Suara Tuhan diberikan khusus untuk hidupmu. Berarti engkau disayang Tuhan. Engkau ditegur Tuhan. Bukan Tuhan gak senang samamu. Tuhan senang. Tuhan justru sayang sama. Tuhan perhatikan. Jadi, kalau ditegur oleh teman, ditegur oleh orang, kita mulai sadar bahwa orang yang menegur bukan gak senang sama kita. Betul? Kita harus kembangkan itu. Hidup saja di dunia, dikritik orang, kita harus terbuka. Ditegur orang, kita pun harus menyadari orang bukan gak senang sama kita. Orang tua tegur kita, jangan merasa orang tua gak senang. Apa orang tua tegur kita sebagai anak berarti orang tua gak senang? Enggak. Bahkan anak kita mengkritik kita sebagai orang tua. Anak bukan menegur, tapi mengkritik. Boleh tidak? Boleh. Bawahan, diberi masukan. Boleh tidak? Boleh. Nah, hati yang sedemikian lebih lagi harus dibuka di hadapan Tuhan. Bagaimana kalau Tuhan mengkritik, menegur? Harus sangat terbuka. Manusia aja kita terima, apalagi Tuhan. Nah, kalau kita melihat Ibrani pasal 4 ayat 12 berkata, sebab firman Allah hidup. Dimulai dengan kalimat ingat, firman Allah hidup. Dia hidup.
bukan mati. Firman dari Allah yang hidup. Karena dia Allah yang hidup, dia memberikan firman yang hidup. Dia bukan Allah yang mati. Kalau Allah yang mati, dia meramal begini nih. Model Allah yang mati. Jokowi saya ramal, akan begini, akan begitu. Kan di media sosial beredar. Dia ramal Jokowi, dia ramal pemerintahan, turut dia ramal ini itu. Saya waktu dengar ini orang, aduh, nggak ngerti firman. Kalau kita anak Tuhan sudah tahu, Alkitab berkata apa? Tidak ada pemerintahan yang tidak berasal daripada Tuhan. Pemerintahan patut menyandang pedang. Artinya apa? Dia boleh memberikan hukuman dan mendisiplin rakyatnya. So kita tahu pemerintahan itu berasal daripada Tuhan. Maka ketika saya mendengar ada nubuatan, wah akan begini, Jokowi akan begini, pemerintahan sekarang akan begini. Saya bilang, berani-berani bicara seperti itu. Allah yang palsu. Allah yang tidak hidup. Kalau Allah yang tidak hidup, dia berikan pernyataan. Bukan yang hidup. Itu pernyataan yang mati. Bahkan belum selesai dia lihat yang dia ngomong, dia mati duluan. Betul nggak? Mati duluan. Terus harus lihat, bedakan Allah yang hidup dan Allah yang mati. Dengar, yang di Zoom, yang di YouTube. Kita mau sungguh-sungguh mencari Allah yang hidup. Dia Allah yang bukan punya telinga tapi nggak bisa mendengar, bukan punya mata tidak bisa melihat, bukan punya mulut tidak bisa berkata-kata, bukan tangan tidak bisa menolong. Tetapi kita punya Allah yang dimana punya telinga, punya mata, punya tangan, tapi dia bisa bertindak. Punya telinga, dia tahu, dia dengar doamu. Dia punya mata, dia tahu apa yang kau perbuat. Dia punya tangan, dia sanggup mengulurkan dan untuk menolong hidupmu. Oleh karena itu, hari ini apapun pergumulan kita boleh berkata bahwa pasanganku meninggalkan saya, mengecewakan saya. Kita berkata bahwa dalam masa pandemi ini saya kehilangan. Kita boleh berkata bahwa hari ini saya mengalami kedukaan, pergumulan karena terpapar keluarga saya. Tapi saya mau berkata, jangan menyerah, jangan putus asa. Karena firman Allah adalah firman yang hidup, firman yang diturunkan oleh Allah yang hidup. Kalau dia Allah yang hidup, engkau bisa berharap pada dia. Kalau dia Allah yang hidup, engkau boleh bergantung pada dia. Dia Allah yang bukan mati. Kalau dia Allah yang mati, pengharapanmu mati. Kalau dia Allah yang tidak hidup, maka seluruh kebergantunganmu ada kebergantungan kepada yang sementara. Tapi karena dia Allah yang hidup, dulu, sekarang, selamanya, maka engkau bergantung kepada Allah yang kekal. Tidak usah takut. Tapi ingat, firman Allah itu hidup karena berasal dari Allah yang hidup. Karena dia Allah yang hidup, engkau harus hidup sungguh-sungguh di hadapan dia. Dengar baik-baik. Setiap kita yang di Zoom dan di live streaming YouTube, karena dia Allah yang hidup dan dia memberikan firman yang hidup, maka engkau harus hidup sungguh-sungguh di hadapan Allah. Engkau tidak bisa mempermainkan Allah. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Engkau harus tahu bahwa firman Allah yang diberikan begitu tajam, bahwa waktu firman itu diberikan, engkau harus ambil keputusan. Engkau ikut atau engkau memberontak. Engkau taat atau engkau melarikan diri. Engkau tunduk atau engkau menanduk. Hanya pilihannya. Ketika engkau tunduk, engkau diberkati. Ketika engkau taat, engkau punya damai sejahtera. Tapi ketika engkau melawan, maka firman itu yang seperti pedang tajamnya, bermata dua. Dia akan menusuk, dia akan memisahkan jiwa dan roh itu, sendi dan sungsum-sungsum. Dia bisa membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Sehingga pemberontakanmu jauh dalam hati dan pikiranmu yang tidak mau tunduk, Tuhan sudah tahu. Pemberontakan dan perlawananmu yang berkata, ini susah, firman ini bukan untuk saya, untuk orang lain. Ini susah, yang lain saya bisa nurut, firman ini saya nggak bisa nurut. Kalau yang ini, sorry saja, saya nggak bisa. Berapa banyak anak Tuhan memilah. Bukan firman Tuhan yang memilah, menimbang hati dia. Yang memisahkan, memberi pertimbangan. Dia yang memberi pertimbangan dan yang memisahkan. Ini saya turut, ini saya nggak mau nurut. Firman ini saya mau tunduk, ini saya nggak mau tunduk. Nggak bisa. Kita nggak bisa memisahkan demikian. Justru dengan firman yang dalam hidup kita, kita punya hikmat. Tuhan berikan firman-Mu. Setiap hari saya dengar firman Tuhan dikhotbahkan pendeta Fu. Tuhan, saya terima firman-Mu. Tuhan, saya mau dengan firman-Mu. Saya bisa mempertimbangkan mana manusia percaya yang rohani, mana manusia
percaya yang duniawi. Saya mau jadi manusia percaya rohani. Lalu kalau saya jadi manusia percaya rohani, saya harus bertindak seperti apa? Saya harus menjalankan firman seperti apa? Saya harus taat sampai sejauh mana? Saya mau taat berjalan sejauh firman yang Tuhan tuntun. Itu memakai firman Tuhan menuntun hidup kita. Memisahkan, bukan memisahkan firman, menyingkirkan firman, lalu mau sekehendak hati kita menurut yang mana yang kita mau. Ingat baik-baik, hati-hati. Ibrani pasal 4:12 jelas mengajar demikian. Dan ada banyak kesalahan dari anak Tuhan, bukan memegang Ibrani 4:12 ini menjalani hidup. Saya sudah ajarkan sedemikian. Ini cara menilai firman Tuhan. Karena itu saya ajak kita bersama-sama. Ayo perhatikan bahwa setiap pagi dari Senin sampai Jumat saya memberikan pendalaman firman Tuhan. Saya berikan terus menerus bagi kita sebagai makanan rohani, menuntun perjalanan rohani kita dan keluarga. Dan saya mau katakan, mengapa saya lakukan itu? Karena saya tahu itu sangat penting. Kalau nggak ada firman mau dituntun apa? Kalau beli mesin nggak ada buku petunjuk gimana? Kalau hidup kita nggak ada petunjuk, nggak ada pimpinan, mau gimana? Kita diciptakan oleh Tuhan, petunjuk hidup kita, operasional buku untuk mengoperasikan hidup kita bagaimana berjalan. Itu firman. Jadi pedalaman firman Tuhan secara terus-menerus sangatlah penting bagi pertumbuhan rohani kita. Nggak bisa diabaikan. Dan hari ini begitu tepat kita sudah dengarkan kesaksian bahwa Ibu Dewi ya dan keluarga mengalami bagaimana mereka bertumbuh, memiliki pembinaan rohani. Firman Tuhan dicatat, diingat, sedemikian dipegang, diulangi, bahkan dibagikan kepada orang lain. Saudaraku yang terkasihan Tuhan, hari ini saya mengajak kita melihat Yakobus pasal 1 ayat 22 dan 20a berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Orang demikian akan berbahagia oleh perbuatannya. Buktikan perkataan saya. Buktikan perkataan firman Tuhan. Karena saya berkata dari firman, saya berani mempertaruhkan bahwa orang kalau sungguh-sungguh jujur di hadapan Tuhan, waktu dia menerima firman Tuhan di Ibrani pasal 4 tadi, dia tahu firman Tuhan tajam, dia berpegang pada firman Tuhan dan menuntun kelakuan hidupnya, membedakan segala sesuatu yang harus diambil keputusan, maka dia akan menjadi orang berbahagia. Tapi kalau dia menyingkirkan firman, dia menjadi manusia percaya yang duniawi, yang hanya memenuruti keinginan hati dan daging yang menguasainya. Lihat, itu penipu. Saya mau berkata, sebelum engkau dicap, sebelum engkau dilabel, sebelum engkau distempel oleh dunia penipu, saya mau berkata, orang-orang yang dengar firman Tuhan, terus-menerus mendalami firman Tuhan, lalu berkata, saya punya pengetahuan firman Tuhan, saya ikut pembinaan firman Tuhan ini, persekutuan ini, saya ikut pedalaman Alkitab ini. Wow, rumah bisa banyak buku, pedalaman Alkitab setiap hari, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Manusia bisa nggak tahu, tapi saya mau berkata di hadapan Tuhan yang kudus sebagai hamba Tuhan, saya mau berkata kepada engkau, kamu penipu. Nggak usah manusia mencap kamu, menstempel kamu penipu. Saya mau berkata di hadapan Tuhan saat ini, sebagai hamba Tuhan saya berani berkata, di hadapan Tuhan engkau boleh tutupi dari orang lain. Engkau hebat, engkau kuasai Alkitab, engkau teolog, engkau pengajar, engkau dosen, engkau kuasai firman Tuhan, tapi engkau tidak melakukan. Kau penipu. Gak usah manusia mencap, Tuhan mencap engkau di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Engkau tidak bisa melarikan diri. Tuhan berkata, engkau penipu. Kau berpikir bisa menipu Tuhan? Enggak. Tuhan akan berkata, engkau bukan tipu saya, engkau tipu diri kamu sendiri. Dan orang yang menganggap Allah bisa dipermainkan, tahu firman tapi tidak melakukan firman, itu berat. Maka hari ini setiap Senin sampai Jumat saya sampaikan firman. Lalu apakah untuk menambah pengetahuan firman? Bukan hanya itu. Puji Tuhan, engkau semakin kenal firman. Tapi yang saya rindu adalah
Jadi pelaku firman. Lakukan firman Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, semua jemaat sahabat doa, saya rindu kita bertumbuh secara spiritual dalam kehidupan keluarga. Jadi, ayo jadikan kebenaran menjadi sebuah gaya hidup kita. Kalau kebenaran adalah gaya hidup kita, berarti seluruh kegiatan hidup kita, gaya hidup kita sehari-hari, itu benar-benar berdasarkan firman Tuhan. Berpegang pada firman. Tidak lari dari firman. Akan presisi sesuai firman. Nah, bagaimana menjadi pelaku firman? Pelaku firman itu adalah orang yang gaya hidupnya selalu seiring dengan firman. Seirama, harmonis dengan firman Tuhan. Dalam hal apa? Dalam seluruh hal. Dalam perkataan, dalam berpikir, dalam bersikap hati, dalam menilai, mempertimbangkan orang. Dia tidak akan berani bersikap yang lain. Dia sesuai firman dalam menjalankan seluruh kebenaran. Sahabat yang terkasih Tuhan, adakah gaya hidup kita sesuai dengan kebenaran? Apakah kita sudah menjadikan firman kebenaran, firman yang tajam itu, firman itu menjadi gaya hidup kita? Saya mau pesankan kepada kita, biarlah melalui Alkitab yang kita sudah tahu bahwa kita dapat petunjuk dari situ, pimpinan. Melalui Alkitab kita tahu apa yang Tuhan harapkan dari kita, dan kita dapat mengenal pribadi Allah. Itu sudah jelas. Dan kalau kita tahu ini, mari berpegang teguh. Ingat, hanya melalui Alkitab kita tahu apa yang Tuhan harapkan daripada kita, dan kita dapat mengenal pribadi Tuhan. Dan kalau kita sudah dapatkan itu semua, apa yang kita mau lakukan? Kita tahu apa yang Tuhan harapkan, lakukan. Datang pada firman, lakukan kalau udah tahu. Dan dengan Alkitab kita tahu siapa Tuhan. Lalu pancarkan siapa Tuhan itu. Karena dunia tidak tahu siapa Tuhan. Dunia menyembah Allah yang mati. Dunia butuh firman Allah yang hidup. Dan Allah yang hidup itu memberikan kita kesempatan hidup di masa pandemi ini untuk merefleksikan, memancarkan Allah yang hidup itu. Kita bulan, dia matahari. Kita ini bulan, dia sumber terang. Kita gak punya terang, bulan itu gak punya sinar terang. Bulan itu hanya merefleksikan sinar daripada matahari kepada bumi. Karena itu, biarlah hidup di dunia yang di masa pandemi ini kita diberikan nafas hidup dan masih hidup. Kita harus tahu, dan kita sudah tahu melalui Alkitab apa yang Tuhan harapkan dari kita. Kita sudah kenal Allah yang hidup. Karena itu, pancarkan Allah yang hidup lewat hidup kita. Amin. Tuhan berkati kita.